Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat izin Allah lah ulun dapat menyelesaikan tugas berteaching. Salawat serta salam tak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Berikut adalah tayangan berteaching tugas PPG Daljabat 1 kelas Akidah Akhlak 1 UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kesayangan kebanggaan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah hari ini memberkahi kegiatan kita ya sayang. Amin. Hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk mempelajari perilaku amanah. Tapi sebelum itu, supaya kegiatan belajar kita diberkahi Allah, marilah kita sama-sama membaca doa belajar dulu ya sayang. Mudah-mudahan berkat kita membaca doa belajar, Allah memberkahi pelajaran kita pada hari ini. Ibu minta Rajilun untuk memimpin doa ya sayang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi shrah li sadri Rabbi yassir wahlul 'uqdatam Min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbal Alamin. Amin. Iya, terima kasih untuk Rajilun sudah membantu Ibu memimpin doa. Kemudian Ibu mau mengabsen dulu ya sayang. Hari ini siapa ya yang gak turun? Ya Bu. Mulai dari Eka Kurnia. Hadir Bu. Hadir. Istiqomah. Hadir Bu. Hadir. Rajilun. Oh tadi yang baca doa otomatis hadir ya. Hadir. Kemudian Nurul. Hadir. Hadir. Lutfia. Hadir Bu. Raihana. Izin keluar Bu. Oh Izin keluar. Goib. Izin keluar. Mungkin ke kamar kecil ya sayang. Hari ini siapa yang nggak turun? Jauhar? Sakit Iya, Bu. lagi sakit. Oh, lagi sakit. Mari kita sama-sama mendoakan ya sayang. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan untuk Jauhar dan memberikan kesehatan kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Ibu mau mengajak kalian untuk bermain sebentar. Bermainnya siapa yang tidak konsentrasi maka akan Ibu tanya tentang materi yang minggu kemarin. Masih ingat ajaran minggu kemarin tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Cara permainan konsentrasi, kalau Ibu bilang tepuk, maka berhentian atau kalian harus tepuk. Misalnya kata Ibu, tepuk 1 kali, maka tepuknya cukup 1 kali. Kalau tepuk 2 kali, maka tepuknya 2 kali.
Tapi kalau di depannya tidak ada kata kunci tepuk, maka nggak boleh tepuk. Paham saya? Agar kita bergerak semua tubuh, ikutin ibu. Kalau ibu bilang, ayo kita mulai, konsentrasi. Tangannya semua, konsentrasi. Iya, paham sayang? Paham, Bu. Siapa yang bisa mengikuti, maka akan selamat dari pertanyaan. Tapi kalau yang tidak, hehehe, akan dapat pertanyaan dari ibu. Siap? Siap. Ayo kita mulai. Konsentrasi. Iya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 1 kali. Ada yang tepuk tadi, padahal ada kuncinya tadi kan saya nggak ada kata tepuk. Harus jujur. Kita di sini melatih kejujuran. Siapa yang salah tepuk tadi angkat tangan. Siapa? Angkat tangan. Nurul lagi seperti ini belum jadi tepuk. Iya. Nurul belum tepuk, Ibu. Berarti Lagi seperti ini belum sama-sama tepuk. Lutfia sudah menerapkan perilaku Jujur. Masya Allah, pintar. Pertanyaan pertama untuk istiqomah dulu. Allah menurunkan kitab ke bumi ada berapa sayang? Ada 4, Bu. Pintar, Masya Allah. Kemudian Lutfia, pertanyaan ibu, salah satu kitab yang diturunkan Allah adalah kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa sayang? Nabi Musa. Nabi Musa, Masya Allah. Pintar. Alaihi salam. Alaihi salam. Sekarang lagi yang kedua, konsentrasi kedua, siap-siap. Ayo kita mulai konsentrasi. Siap? Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. 2 kali. Salah lagi Lutfia, ketahuan ibu. Ayo salahin Lutfia, siapa lagi yang salah tadi? Kena terus. Siapa ayo? Oh, nggak ada. Berarti pertanyaannya untuk Lutfia, ada kemajuannya. Tadi ada 2 orang yang belum konsentrasi, sekarang tinggal 1 orang. Lutfia, pertanyaan ibu, Allah menurunkan kitab Zabur. Nah, kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi siapa sayang? Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Pintar, Masya Allah. Sekarang yang terakhir, uji coba konsentrasinya. Masya Allah, siap-siap. Ayo kita mulai konsentrasi. Acah-acah. Siap? Tepuk. Nungguin ya. Ngerjain ya. Ibu nungguin mukanya. Ayo kita ulangi. Ayo kita mulai konsentrasi. Tepuk 2 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Ganggu sih. 3 kali. Siapa yang konsen? Ayo, jujur, harus jujur. Tadi ibu lihat istiqomah
Siapa lagi satunya? Saya, Bu. Enggak konsen. Lagi diganggu, ada yang ganggu lagi nggak konsen. Dua lagi. Berarti pertanyaan yang ketiga, Ibu tanya tentang materi kita pada hari ini. Nah, pertanyaan Ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar apa, sayang? Amin. Betul, Masya Allah. Betul. Kejadiannya saat apa, sayang? Saat peletakan Hajar Aswad. Iya. Mungkin karena belum Ibu jelaskan, jadi kurang tahu ya, sayang. Ya, Bu. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang perilaku terpuji. Silahkan kalian lihat slide yang Ibu share sudah di layar tentang perilaku amanah. Elemen profil pelajar Pancasila dalam pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama adalah ta'adub, salah Ibu, yang ta'adub. Kemudian qudwah, yang ketiga i'tidal, yang keempat musawah. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini nih adalah menjalankan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan keteladanan akhlak Rasulullah. Kriteria ketercapaian TP kita pada hari ini, pertama, insya Allah berkat belajar ini kalian mampu menjelaskan makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan meneladani akhlak Rasulullah. Yang kedua, insya Allah kalian akan mampu mengklasifikasikan makna perilaku kehidupan sehari-hari sebagai cermin meneladani akhlak Rasulullah. Yang ketiga, insya Allah kalian akan mampu menganalisis hikmah berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan meneladani akhlak Rasulullah. Yang keempat, insya Allah kalian akan mampu menyimpulkan makna perilaku amanah, contoh serta hikmahnya. Dan yang terakhir, kelima, insya Allah kalian akan mampu menghubungkan perilaku amanah dengan keteladanan amanahnya Rasulullah. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini pada pertemuan pertama Ibu hanya akan menjelaskan apa itu tentang materi amanah sambil kalian melihat PPT yang Ibu share. Kemudian pada pertemuan kedua, Ibu akan memberikan tugas kalian per kelompok, yaitu kelompok memberikan atau mempraktekkan perilaku amanah dalam sebuah drama, kemudian direkam lewat video dan dikirimkan. Hari ketiga, pertemuan ketiga, itu Ibu minta kalian untuk bersama-sama menyaksikan hasil video yang kalian buat. Nanti akan Ibu bawakan layarnya ya sayang, layar proyektornya. Nanti kita nonton sama-sama hasil drama kalian. Kemudian setiap kelompok Ibu minta mendiskusikan apakah hasil yang dipraktikkan oleh teman kalian itu benar tentang perilaku amanah atau bukan. Nah, iya. Jadi kita hari ini pertama cuma mendengarkan penjelasan Ibu, kemudian melihat slide modul ajar dan mengerjakan tugas. Nah, materi pertama yaitu berperilaku amanah. Apa sih amanah itu sayang? Amanah itu adalah kita menjaga
menjaga atau sifat mulia yang sangat disayangkan sebagai seorang muslim apabila kita kehilangan sifat mulia ini sayang. Karena apa? Karena Allah dan Rasulullah telah memerintahkan kepada semua muslim untuk menunaikan amanah yang telah diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya sayang, amanah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada Allah itu misalnya nih, kita diciptakan di dunia ini hanya untuk apa sayang? Hanya untuk beribadah. Beribadah kepada Iya, Allah. pintar. Hanya untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa sayang? Larangannya. Pintar. Ibu mau tanya untuk amanah kepada Allah. Siapa yang bisa mencontohkan salah satu contoh amanah kepada Allah? Siapa? Siapa yang bisa? Salah Saya, satu. Bu. Iya, siapa? Apa yang? Sholat, Bu. Sholat, Masya Allah, pintar. Yang pertama adalah sholat. Siapa tadi yang Iya, menjawab? sholat. Ibu nggak lihat tadi. Ulun. Oh iya, Eka. Nah, kemudian ibu tanya, kayaknya Rajilun mau banget menjawab. Iya. Apa sayang? Contoh yang kedua. Yang kedua, Amanah, perintah Allah yang diamanahkan kepada kita. Salah satunya apa lagi selain sholat? puasa, Pintar. Masya Allah. Betul sayang. ya zakat. Betul. Salah satunya tadi sholat, Nah, puasa, bayar Zakat. zakat. Pintar, Masya Allah. Kemudian amanah yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Siapa yang bisa menyebutkan contoh amanah kepada manusia? Saya Siapa? Iya, Is. Menjaga Nggih. Menjaga titipan. ayam. Menjaga titipan, Masya Allah, betul sayang. Menjaga titipan yang telah dititipkan kepada kita dengan baik. Pintar. Kan deh. Yang kedua, apa lagi sayang? Contoh yang kedua, siapa yang bisa? Contoh yang kedua, misalnya nih, Ibu berikan contoh. Misalnya kita diamanahkan sebagai seorang guru. Nah, kita menjalankannya harus dengan apa, sayang? Dengan ikhlas, dengan senang hati, Iya, dengan betul. penuh tanggung jawab. Jawab dengan amanah. Nah, jadi apabila kita diberikan tugas oleh seseorang, apalagi tugas itu adalah tugas pokok kita, yaitu sebagai guru, maka kita harus menjalankannya dengan amanah. Iya, sayang. Selanjutnya coba kalian lihat di tampilan slide. Nah, itu ada gambar perilaku amanah kepada Allah. Nah, betul tadi jawaban dari Eka Rajilun bahwa contoh perilaku amanah kepada Allah itu salah satunya adalah sholat, puasa, bayar zakat, naik haji, mengaji, pokoknya apapun yang berbentuk amal ibadah itu berarti kita sudah menunaikan amanah dari Allah. Pintar. Selanjutnya sayang, yang kedua, iya sayang, silakan. Jangan lupa ya sayang, jangan lupa disiram dengan bersih.
Nah, seperti itu. Ini tadi Ibu tampilkan slide tentang perilaku amanah kepada sesama manusia. Yang pertama gambarnya si Adul lagi sakit. Kemudian si Anang dimintai pertolongan oleh si Adul untuk menyerahkan surat izin kepada guru. Nah, si Anang itu sayang menyerahkan surat kepada guru. Berarti perilaku Anang tadi mencerminkan perilaku apa sayang? Amanah, Bu. Amanah. Betul, pintar. Kemudian ada gambar yang kedua. Itu siapa ya? Siti. Siti. Ya, Aluh. Si Aluh ini sayang sedang giat-giatnya belajar. Karena apa? Karena si Aluh ini mendapatkan PR dari gurunya. Nah, berarti Aluh ini sudah mencerminkan perilaku apa sayang? Amanah dari Amanah. guru. Betul. Nah, yang di samping ada percakapan antara suami dan istri. Anggap saja Aluh tadi kawin dengan si Anang. Aluh bertanya, "Loh bang, bukannya hari ini abang kerja?" Terus yang abang ini, "Iya sayang," kata si abang. Jadi kata perempuannya si Aluh tadi, "Jadi kenapa abang belum berangkat bekerja? Nanti jam 9. Terus kata istrinya, "Bukannya abang masuk kerja itu jam 7. Ah iya, nggak apa-apa, kerjanya nanti saja, santai-santai saja." Itu mencerminkan perilaku amanah atau tidak sayang? Tidak, Bu. Tidak amanah. Tidak amanah dengan pekerjaan. Padahal Allah sudah menitipkan pekerjaan kepada kita. Orang sudah mempercayakan pekerjaan tersebut kepada kita. Kita melalaikan kepercayaan tersebut. Nah, padahal saat ini sayang sangat sulit loh mencari pekerjaan. Banyak di jalan-jalan yang meminta-minta. Akibat apa? Akibat nggak punya pekerjaan. Jadi, kalau kita sudah diamanahi sebuah pekerjaan, alangkah baiknya kita menjalankan pekerjaan tersebut dengan amanah. Pintar, Masya Allah. Sekarang sayang, kita memasuki kepada hikmah berperilaku amanah. Ibu minta Istiqomah untuk membacakan apa hikmah yang pertama. Hikmah berperilaku amanah yang pertama apa sayang? Bisa dilihat di slide-nya? Ada Istiqomah? Tidak ada. Tuh Ibu ganti Rajilun aja deh. Ya, satu Ya. Bu, hikmah berperilaku amanah adalah Oke. dipercaya orang lain. Iya, dipercaya orang lain. Betul sayang. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan dan berinteraksi antar sesama manusia. Kemudian Ibu minta Lutfiah untuk membacakan hikmah yang kedua sayang. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Iya, pintar Masya Allah. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik itu lawan maupun kawan. Selanjutnya Ibu minta tolong sama Eka membacakan hikmahnya sayang, yang ketiga. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Masya Allah, pintar. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah.
Kenapa menjadi sukses? Karena orang yang selalu berperilaku amanah akan dipercaya banyak orang. Ya sayang, kalau kita berperilaku amanah berarti kita sudah meneladani sifat Rasulullah, yaitu amanah yang artinya dapat dipercaya. Nah, Ibu minta silahkan kalian mencermati cerita yang ada pada slide yang Ibu tampilkan. Nah, di situ ada cerita. Nanti Ibu akan beri pertanyaan sayang tentang cerita yang kalian cermati tersebut. Tugasnya satu persatu. Nah, Ibu tanya nanti. Sambil kalian membaca, Ibu sambil menceritakan juga. Bagan yang pertama, Ajis adalah seorang remaja yang membantu Pak Ihsan membersihkan rumah setiap hari. Pak Ihsan adalah pedagang karpet yang sangat sukses dan kaya. Pak Ihsan senang melihat hasil kerjaan. Nah, karena Aji sangat rajin sayang, Aji sangat amanah dengan pekerjaannya, yaitu membersihkan toko atau rumah Pak Ihsan. Kemudian suatu hari Pak Ihsan mempercayakan tokonya kepada Ajis untuk dikelola selama Pak Ihsan pergi keluar kota. Pak Ihsan berpesan agar ia tidak lupa mencatat semua keuntungan setiap harinya. Bagan yang ketiga, Aziz menjalankan amanah yang diberikan dengan baik. Ia jujur dan teliti di dalam mencatat semua keuntungan yang didapat selama Pak Ihsan pergi. Pak Ihsan semakin bangga dan senang akan hasil kerja Ajis yang memuaskan. Bagian yang terakhir, sekarang sayang, Ajis tidak lagi menjadi pembersih rumah atau toko. Ajis sekarang sudah dipercaya Pak Ihsan untuk mengatur urusan keuangan dalam bisnis yang ia jalankan. Keuntungan yang diambil Ajis dari akhlak yang dimiliki Ajis tadi sayang, Ajis mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Masya Allah, itu tadi cerita tentang Ajis dan Pak Ihsan. Sekarang Ibu beri tugas. Setelah mencermati dan mengamati cerita tadi, jawablah pertanyaan ini dengan benar dan tepat. Pertanyaan pertama, mengapa Ajis menjaga dan mengelola toko Pak Ihsan dengan baik? Nah, apa alasannya? Yang kedua, apa akibatnya jika Ajis tidak menjaga toko dan mengelola toko Pak Ihsan dengan baik? Nah, akibatnya apa itu sayang? Nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sifat amanah dari cerita di atas tadi? Silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan masing-masing. Saat sudah selesai, silakan dikumpulkan kepada Ibu. Nanti akan Ibu nilai. Kemudian Ibu akan memberikan tanya jawab mengenai soal yang telah Ibu berikan. Dipersilakan sayang, semangat. Ya, Bu. Sambil mengerjakan, Ibu jelaskan rubrik penilaiannya ya sayang. Nih, kalau kalian dapat menjelaskan dengan sangat baik soal yang pertama, maka akan mendapatkan poin 30 sayang. Kisarannya 21 sampai 30. Kemudian kalau bisa menjawab soal yang kedua dengan sangat baik, maka nilainya akan intervalnya 21 sampai 30 juga. Kemudian kalau bisa menjawab yang ketiga dengan sangat baik, maka nilainya adalah 40. Total keseluruhan kalian akan mendapatkan nilai
100 kalau bisa menjawab dengan sangat baik. Ibu beri waktu ya sayang. Silakan dikerjakan dulu. Iya, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu koreksi dulu hasil dari Rajilun. Iya, betul. Alhamdulillah, Rajilun sudah mendapatkan nilai 98. Masya Allah. Hampir sempurna. Mantap sayang. Selanjutnya Ibu lihat lagi nilai dari Istiqomah. Wah, pintar Masya Allah. Nilainya dapat 98 juga. Masya Allah, pintar. Kemudian Eka. Wih, rata-rata ini sayang semuanya mendapatkan nilai 98. Kenapa Bu? Nggak ada yang 100 kah Bu? Karena kalian lupa tulis bismillah lebih dulu. Karena kan setiap kali pelajaran Ibu wajib menuliskan bismillah di atas pekerjaan. Mulailah dengan bismillah. Kalau seandainya semua tadi menuliskan bismillah, maka nilainya semuanya 100. Sempurna, Masya Allah. Ingat-ingat ya sayang, minggu depan kalau ada tugas lagi, jangan lupa tulis bismillah. Pintar, Masya Allah. Kemudian Ibu tanya jawab. Kalau bisa menjawab pertanyaan Ibu, maka boleh pulang. Nah, siapa yang mau pulang? Saya Bu. Nih, misalnya, ini yang pertama, Ibu akan memberikan tanya jawab dan menjawabnya rebutan. Nih, misalnya, ini yang pertama, Ibu akan memberikan tanya jawab dan menjawabnya rebutan. Misalnya nih, yang bisa menjawab pertanyaan Ibu adalah Rajilun. Maka Rajilun Ibu persilahkan menjawab. Kalau jawaban Rajilun benar, Rajilun boleh menunjuk siapa temannya yang akan menjawab pertanyaan Ibu selanjutnya. Siapa teman yang mau diajak pulang lebih duluan. Nah, buat Timah. Nih, kemudian bagi yang bisa menjawab pertama kali soal dari Ibu rebutan, maka nilainya akan bertambah 50. 100 menjadi 150. Cadangan buat hasil yang nanti kalau ada yang kurang ya sayang. Nah, tuh. Pertanyaan pertama. Siap-siap ya. Bu. Pertanyaan pertama. Arti dalam surah Al-Quran. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Itu adalah arti dari ayat surah apa? Ayat keberapa sayang? Siapa yang Saya bisa? Bu. Siapa? Eka. Iya Eka. Apa sayang jawabannya? Surat An-Nisa ayat 48. Pintar, Masya Allah. Surah Ya, 52. An-Nisa 58. Betul sayang. Eka boleh pulang. Sebelum pulang tunjuk dulu siapa teman yang akan menjawab pertanyaan Ibu selanjutnya. Rajilun. Rajilun, ayo siap-siap Rajilun. Kayaknya janjian mau pulang bareng ya sayang. Iya. Ketahuan Ibu ini. Pertanyaannya, siap-siap Rajilun, bahagia banget Rajilun. Pertanyaannya. Aduh, Ibu nggak sayang. Jauh. Pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar
karena beliau adalah orang yang sangat amanah. Diberikan gelar apa sayang Rasulullahnya? Rajilun? Amin, amin. Amin. Betul sayang, Rajilun betul. Nah, kemudian sayang tunjuk siapa lagi teman yang boleh pulang lebih duluan. Saudari Hatimah apa mana, Bu? Hatimah kayaknya tadi izin sayang, nggak hadir kayaknya yang. Anu coba, saudari Ibu Nurul. Nurul, oke. Ada Nurul? Tadi izin sudah kembali nggak sayang? Tidak kembali. Wah, bertapa di kamar mandi rupanya Nurul nih. Kembali. Selain Nurul siapa yang nanti kita pergokin di kamar mandi sana ngapain? Anu coba Ibu Ika Dewi coba. Siapa? Apa senang? Kurnia Dewi. lupa. Kurnia deh. Ika Kurnia Dewi. Bukannya Eka tadi yang beri pertanyaan ke Pian. Eka tuh sudah bilang. Aduh. Wah, kesuat ini rajin. Lupa. Fokus sayang, fokus. Jangan terpana dengan kecantikan ibu sayang. Sama Ibu. Sama saudari Lutfiyah. Lutfian. Ada Lutfiyah, ada Istiqomah lagi. Ayo siapa? Ya, Lutfiah Bu, Lutfiah. Iya, Lutfiyah ada sayang. Ya. Halo. Iya. Muncul beliau. Pertanyaan Ibu untuk Lutfiyah. Sebutkan salah satu contoh melakukan amanah dari Allah. Apa sayang? Cukup satu. Mute, Bu. Ya benar. Amanah apa ya? Menjalankan amanah dari Allah, salah satu contohnya apa? Ulun Menjalankan amanah dari Allah. ya amin ya Satunya? Allah. Ibu hitung sampai 3. Kalau Lutfiah nggak bisa menjawab, maka Ibu lempar pertanyaannya kepada teman yang lain. 1, 2, wah, 3. Iya. Karena Lutfiah belum bisa menjawab, maka Ibu lempar pertanyaannya kepada Istiqomah. Hadir Istiqomah sayang? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Iya. Jawab pertanyaan Ibu kepada Lutfiah tadi. Sebutkan salah satu bukti atau cara kita meneladani atau memenuhi amanah yang diberikan Allah kepada kita. Perilaku amanah, Menjalankan salat dengan tepat waktu. menjalankan sholat dengan tepat waktu. Pintar, Masya Allah. Boleh pulang. Selanjutnya ada Raihanah itu sayang. Istiqomah tunjuk ke siapa untuk diajakin pulang? Bu Lutfi, ayo Bu Lutfi bisa dijawab pertanyaan Bu Guru. Ayo, iya. Misalnya Ibu Lutfiyah. Pertanyaannya, sebutkan satu contoh kita berperilaku amanah kepada sesama manusia. Mute sayang, mute. Menyampaikan pesan dengan baik. Pintar, Masya Allah, menyampaikan pesan dengan baik. Rupanya tadi Lutfiahnya gugup gemeteran. Yang terakhir nih Royhana, ada kada? Hai sayang Royhana, apa tertidur di kelas?
Tidur, Bu, tidur. Kayaknya Rayhana tertidur nih. Capek, Bu. Halo. Capek, Bu. Rayhana. Begadang ya malam tadi sayang. Begadang jangan begadang. Asik. Rayhana siap pertanyaan Ibu? Halo Rayhana. Mana Rayhananya? Kita tinggalkan bulik ya Kak Rayhananya sayang. Bermimpi. Ini kayaknya mimpi Rayhana. Jangan, Bu, jangan. Jangan. Iya sayang. Dengan berakhirnya pertanyaan kita kepada Lutfiah tadi, maka berakhir juga pelajaran kita pada hari ini. Kita beri kesimpulan ya sayang, bahwa yang pertama, amanah merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh semua umat muslim, khususnya dengan meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah diberikan gelar Al-Amin karena perilaku beliau yang sangat amanah sayang. Kejadian tersebut terjadi pada saat Mekah dilanda banjir, kemudian para pemuka-pemuka agama berseteru merasa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian terjadi perselisihan, perdebatan. Akhirnya salah satu pemuka mengusulkan apabila besok hari yang pertama kali menginjakkan kaki dalam wilayah Ka'bah, maka orang tersebutlah yang akan meletakkan batu Hajar Aswad. Ternyata yang pertama kali datang adalah Nabi siapa sayang? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sayang, dengan bijaksananya Nabi Muhammad kita, seandainya Nabi Muhammad kita tuh egois, janganlah Nabi Muhammad langsung meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Tapi karena Nabi Muhammad kita sangat bijaksana, maka Nabi Muhammad memerintahkan menggelar sebuah karpet. Hajar Aswad itu ditaruh di tengah-tengah. Kemudian para pemuka agama memegang sudut sama sudut dari kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama. Sesampai di dekat Ka'bah, kemudian Rasulullah yang mengangkat dan meletakkannya ke Ka'bah. Nah, kenapa sayang? Para pemuka agama mau aja diperintah oleh Rasulullah? Karena para pemuka agama sangat mempercayai Rasulullah. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Rasul pun beliau sudah menjadi tokoh di masyarakat yang dapat dipercaya. Itulah sayang keuntungan kalau kita hidup di masyarakat dipercaya oleh masyarakat. Maka kita akan dihormati, kita akan disegani. Nah sayang, jadi kita harus berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah minggu depan kita akan menyaksikan video yang telah Ibu buat. Kemudian kalian mendiskusikan sesama kelompok, perilaku amanah apa saja, kepada Allah apa saja, contohnya kepada sesama manusia apa saja, kemudian hikmahnya apa, dan Ibu beri tugas untuk minggu depannya lagi membuat video drama mempraktekkan perilaku amanah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya penjelasan Ibu tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Namun jangan lupa sayang, kita tutup dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik. Sarangeo untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.